Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة rahimani rahimahullah. Di awal-awal pembukaan PPKN kita alhamdulillah kembali bisa bertatap muka langsung dalam kajian ilmiah insyaallah, dan di dalam rangka memotivasi para penuntut ilmu agar memberi semangat menuntut ilmu, maka insyaallah kajian kita berkaitan dengan kemuliaan keagungan ilmu serta beberapa kesalahan-kesalahan di dalam belajar, termasuk nanti akan kita bahas secara khusus tentang ada bagi penuntut ilmu ada berkah di dalam menuntut ilmu. Ada penuntut ilmu semua namanya yang mau belajar ini saya kasih. Dan kita ini ada kalau belajar ini nanti kalau mau belajar para jemaah sekalian, kajian kita adalah sebuah lafaz yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada para penuntut ilmu, yaitu marhaban ya talibal ilmi. Jadi Nabi memberi sambutan yang hangat dengan penuh hormat kepada para penuntut ilmu dengan sabdanya marhaban ya talibal ilmi. Ini hadis sahih ya, sebagaimana diriwayatkan dari sahabat Safwan bin Hasan Al-Muradi radhiyallahu anhu, dia mengatakan ataitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu saya mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, jitu atlubul ilma. Wahai Rasulullah, saya datang menuntut ilmu. Faqala, kata Nabi mengatakan marhaban ya talibal ilmi. Kata Nabi SAW, wahai para penuntut ilmu. Kemudian dia memberikan kabar gembira, inna talibal ilmi
bahwasanya penuntut ilmu la tahuffuhu al-malaikah, maka malaikat akan menaungi, mengelilingi huffuhul malaikah, wa tudilluhu bi ajnihatiha, dinaungi oleh sayap-sayap mereka. Subhanallah. Ini Nabi berikan kepada orang yang menuntut ilmu. Summa ya'lamu ba'duhum ba'dha, kemudian sebagian mereka menaiki sebagian yang lain, para malaikat tersebut, hatta yablugu samaa'a dunya, sampai mereka mencapai langit dunia, langit yang paling dekat dengan dunia, min hubbihim lima yaqulu, karena sebab kecintaan para malaikat terhadap apa yang dituntut oleh para penuntut ilmu. Maka ini adalah fadilah keutamaan orang-orang yang menuntut ilmu. Bukan yang kelas ulama itu yang tadi baru belajar saja tak dapat, tidak ilmunya, tapi belajar kok saja sudah demikian ilmunya. Oleh itu juga sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu juga mengatakan kepada para pemuda yang mau belajar menuntut ilmu, kata Ibnu Mas'ud, marhaban biyana bil hikmah. Kata Abdullah bin Mas'ud, selamat datang kepada sumber hikmah, wa masabihil ghulam, dan lentera kegelapan atau cahaya kegelapan. Di para penuntut ilmu diibaratkan oleh Abdullah bin Mas'ud cahaya-cahaya yang akan menerangi kegelapan itu tidak. Nah ini yang orang yang belajar disambut dengan demikian dimuliakan oleh Nabi SAW. Ya sama termasuk itu, walaupun Nabi tidak bersabda kepada antum, tapi akhirnya hukum hadis ini berlaku kepada siapapun yang menuntut ilmu. Jadi setiap penuntut ilmu telah disampaikannya, disambutnya dengan anak oleh Nabi SAW. Kalau Nabi menerangkan kepada para penuntut ilmu, para pencari hadis, sama juga kepada siapapun, ya, yang hadis Nabi itu sampai. Nah, maka menuntut ilmu merupakan amalan-amalan yang dimuliakan. Maka sebelum kita mengkaji adab-adab menuntut ilmu dan apa kesalahan-kesalahan yang sangat mendasar bagi para penuntut ilmu, sehingga terkadang tempat kita ini ngaji sudah lama, namun ternyata ilmu kita kok masih begitu aja, tidak ada peningkatan. Bisa jadi salah dalam kalau kita belajar. Baik, ada satu hal yang harus kita ketahui, bahwa agama ini dibangun di atas sebuah dasar, yaitu dasar ilmu dan dasar amal. Maka dengan membuat dasar inilah Nabi kita Muhammad SAW diutus oleh Allah. Dan itu Allah sebutkan di dalam Al-Quran, yaitu di dalam surah Taubah ayat 33 plus juga di surah Shaf sama ayat 9. Allah Ta'ala berfirman, huwa alladhi arsala rasulahu bil huda ila siratal. Yang kedua, wa dinil haq yudhhiruhu ala dini kulli, dan seterusnya. Namun yang menjadi pembahasan kita adalah Allah mengutus Nabi Muhammad dengan al-huda wa dinil haq. Apa arti al-huda dan dinil haq? Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah taala beliau mengatakan, fal huda huwa al-ilmu nafi'. Kata Imam Ibnu Katsir, yani huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, wal huda huwa al-ilmu nafi' wa dinul haq huwa al-'amalu shalih. Dinul haq adalah agama atau din. Dalam Quran bisa bermakna amal, bisa bermakna din itu balasan. Dan balasan jasa. Seperti Allah berfirman, Maliki yaumiddin. Nah, itu disitu maknanya jasa oleh Isa. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu din. Ini amal. Di dalam mereka diperintah Allah kecuali untuk memurnikan dalam amal, dalam din, dalam amal.
Al-Malik Yaumiddin maknanya al-jaza al-hisab. Dan ilmu wajib sekalian itu merupakan karunia yang sangat agung yang Allah berikan kepada hamba. Nah, itu dasarnya di dalam surah An-Nisa ayat 113. Jadi orang kalau sudah memiliki ilmu agama, maknanya berarti sudah dikurniakan karunia yang demikian agung, tidak ada yang mengalahkan segalanya. Allah berfirman, wa anzalallahu 'alaika al-kitaba wal hikmah wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Perbedaan wa kana fadlullahi 'alaika 'aziman. Fadlullahi 'alaika 'aziman. Allah telah menurunkan Al-Quran, Al-Kitab dan juga hikmah kepada engkau wahai Muhammad. Dan Allah telah mengajarkan engkau wahai Muhammad apa yang kau tidak tahu. Artinya apa? Ilmu agama. Nah, dan kata Allah, wa kana fadlullahi 'alaika 'aziman. Dan ilmu merupakan karunia Allah atasmu yang sangat agung. Jadi ilmu adalah karunia dan nikmat Allah yang paling agung. Apa saja yang kaum muslimin dan muslimat rahimahumullah tentang keutamaan ilmu dan agama. Maka yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Ya, itu disebutkan dalam surah Al-Mujadilah ayat yang ke-11. Allah menyebutkan apa? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu, mengangkat derajat beberapa derajat. Kata Imam Ibnu Hajar, rif'atul darajat, diangkatnya derajat dalam ayat ini. Allah angkat orang beriman, orang berilmu. Derajat dalam ayat ini menunjukkan kepada al-fadl karunia, ya, karunia. Dan derajat ini maknanya derajat maknawi di dunia dan derajat dengan ulum manzilah, tingginya kedudukan kelak di surga. Jadi semakin orang berilmu semakin tinggi tingkatan surganya. Ada di dunia secara maknawi tinggi yang maknanya derajat maknanya kemuliaan. Terus juga pahala. Orang yang berilmu tentu lebih banyak pahala yang tidak berilmu. Makanya dalam tentang keutamaan ahli ibadah dan ahli ilmu, ibaratnya orang Nabi bulan dan bintang-bintang, mencari bulan yang terang yang bintang. Fadlul alim 'ala alim atau fadlul alim 'ala alim, keutamaan orang alim yang berilmu walaupun ibadahnya pas-pasan dengan ahli ibadah yang ilmunya cekak. Seperti dalam lafaz yang lain, kafadli alaman, seperti keutamaan aku alaman al-minhum, dan orang yang paling rendah derajatnya di hadapannya. Seperti Nabi Muhammad dan umatnya yang paling rendah kedudukannya. Orang yang berilmu ahli dan ahli ibadah. Jadi orang yang ahli ilmu ibadahnya pas-pasan dengan orang yang rajin ibadah namun ilmunya cekak, ilmunya tinggi saja tidak bersalah. Yang kedua misalnya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan para ulama itu sebagai saksi atas tauhid Allah Subhanahu wa taala. Allah dan manusia tidak boleh menjadi saksi atas tauhid keesaan Allah Azza wa Jalla kecuali hanya para ulama. Allah berfirman dalam surah Al-Luqman ayat yang ke-18, Syahidallahu annahu la ilaha illa Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Syahidallah, Allah bersaksi atas apa? Atas la ilaha illallah. Siapa lagi yang bersaksi? Wal malaikah yadullah. Siapa lagi yang bersaksi? Wa ulul ilmi. Jadi yang bersaksi atas la ilaha illallah pertama Allah, kedua malaikat, ketiga tidak ada lagi dari manusia selain ulama. Oleh karena itu kata Imam Al-Qurtubi, coba perhatikan bagaimana yakni para ulama kita dalam
berjanji. Ayat tadi kata Imam Al-Qurtubi menunjukkan dalil ala fadlil ilmi wa syarafil ulama. Ayat itu menunjukkan keutamaan ilmu dan kemuliaan para ahli ilmu. Karena tidak sedang membicarakan tentang keutamaan ilmu ya, tetapi di situ diisyaratkan karena yang bersaksi atas tauhidullah hanyalah Allah, malaikat dan para ulama. Berarti menunjukkan apa? Keutamaan ilmu. Keutamaan menuntut ilmu. Nah, fa'innahu berarti yang kata di Imam Al-Qurtubi rahimahullah, "Lau kana ahadun ashraf minal ulama." Karena seandainya ada kalangan manusia yang lebih mulia daripada ulama, laqarnahumullah, niscaya Allah akan gandengkan di situ. Allah, malaikat, ulama. Seandainya ada yang lebih mulia, yang ada lebih mulia dari para ulama, akan digandengkan atas namanya dan nama malaikatnya. Maka ini menunjukkan keutamaan ilmu dan para ulama. Yang ketiga, jemaah, keutamaan ilmu, Allah Ta'ala memerintahkan Nabi-Nya untuk meminta tambahan, dan tidak pernah Allah perintahkan Nabi meminta tambahan selain daripada ilmu. Menunjukkan kalau itu kemuliaan. Allah tidak pernah memerintahkan Nabi Muhammad untuk minta tambahan harta, tapi Allah perintahkan minta tambahan ilmu. Rabbi zidni ilma. Surah Al-Taha ayat 114. Wa Rabbi zidni ilman. Nah, kata Imam Al-Qurtubi dalam tafsir ayat ini, wa qala bisyarafil ilmi li nabiyhi. Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi-Nya Muhammad tentang kemuliaan ilmu. Karena apa kata beliau? Wa rabbi zidni ilman. Ucapkan Muhammad, ya Allah, aku minta tambah ilmu. Kata Imam Qurtubi, falau kana syai' asrafa min al-ilm, seandainya ada sesuatu yang lebih mulia dari ilmu, la amara Allah. Misalnya Allah akan memerintahkan Nabi untuk minta tambahan. Ya. Maka ini menunjukkan apa namanya kemuliaan ilmu. Karena Nabi meminta tambahan dan tidaklah Nabi meminta tambahan tersebut menunjukkan suatu kemuliaan. Yang keempat, orang yang disebut orang yang takut kepada Allah, Allah membatasi hanya para ulama. Ini orang yang berilmu. Artinya selain orang yang berilmu dia tidak takut kepada Allah. Karena di dalam ayatnya ini disebutkan dengan lafaz innama. Innama itu ada di atas, yang membatas. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Terjemahannya berarti sesungguhnya orang yang takut kepada Allah itu hanya. Kenapa diterjemahkan hanya itu? Makanya terjemahan itu innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan-amalan itu hanyalah tergantung niat. Harus pakai hanya. Innamal yakhshallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya hamba-hamba yang takut kepada Allah hanyalah ulama. Kata Imam Ibnu Katsir, innama yakhshahu haqqa khasyatihi ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dengan sebenar-benar takut hanyalah ulama. Ya. Karena semakin mengenal Allah, semakin besar status hamba. Semakin mengenal Allah, mengenal Allah, mengenal sifat-sifat Allah, semakin mengagumkan Allah. Maka di antara ilmu yang paling utama ilmu tentang Allah, ilmu tentang nama-nama dan sifatnya. Ya. Ada kitab yang bagus namanya kitab Fiqhul Asmaul Husna karya Syekh Al-Fauzan dan Muhsin Al-Abadi itu bagus kalau kita membaca fikih tentang Asmaul Husna. Jadi orang kalau membahas Asmaul Husna yang dibahas tentang dikir atau untuk hal-hal yang sifatnya khurafat, supaya kaya baca ya boni seribu kali, ya boni, ya boni, ya boni, ya boni seribu kali. Dan ada yang mensyaratkan sambil tidak napas mati. Jadi orang bahasa Indonesia seperti itu. Kalau Syekh Raja berbahasa seperti
Ada nama Allah itu antara Al-Khaliq dengan Al-Bari itu kan Al-Bari, Al-Khaliq sama di mana bedanya? Ar-Rahman sama Ar-Rahim apa kandungan faedahnya? Apa hubungan dengan kita dalam beribadah? Luar biasa. Kita biasa tahu bisa membaca ya. Baik. Abdullah bin Mas'ud mengatakan kafa bi khasyatillahi ilman. Cukuplah orang disebut berilmu apabila dia ada rasa takutnya kepada Allah. Jadi cukuplah dengan rasa takutnya kepada Allah bukti keilmuan seseorang. Ya. Wa kafa bil iqtirari bi jahlan, dan cukuplah dengan beraninya menentang Allah katakan orang bodoh. Pelaku maksiat terus berusaha menentang Allah. Ya. Cukup disebut seorang jahil. Nah, kemudian yang kelima, orang yang berilmu, orang yang berkebaikan yang baik, ini ada kaitan dengan ayat tadi yang kita baca di awal. Ya, Allah mengatakan yu'til hikmata man yasha. Allah memberikan hikmah kepada siapa yang Allah kehendaki. Lalu kata Allah, wa man yu'tal hikmata, dan siapa yang diberi hikmah oleh Allah faqad utiya, maka sungguh dia telah diberi khairan katsira, kebaikan yang banyak. Kebaikan yang banyak. Di surah Al-Baqarah ayat 299. Ya. Apa hikmah dalam ayat itu berjamaah? Kata Imam Ibnu Qayyim, al-hikmah, hikmah itu artinya isabatul haq wal amal bih. Hikmah artinya meraih kebenaran dan menanggung kebenaran. Itu hikmah. Wa hiya ilmun nafi wal amal salih. Kembali ujungnya kepada dua pokok agama kita. Yang hikmah yang dimaksud adalah isabatul haq wal amal salih bihi wa hiya ilmun nafi wal amal salih. Hikmah yang meraih kebenaran, mengamalkan kebenaran, dan yang dimaksud adalah ilmu nafi dan amal salih. Makanya jangan sekalian Imam Hasan Basri rahimahullah, beliau kalau membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini kalau kita baca, yang kita jadi pikiran dalam pikiran kita, di dunia hasanah itu ya duit, pangkat, jabatan, istri, anak, istri. Di dunia hasanah kesehatan. Padahal ada para ulama salaf yang dari Imam Hasan Basri, di dunia hasanah ay al-ilmu nafi wal amal salih. Di dunia hasanah. Terus wa fil akhirati hasanah, apa? Jelas wa fil akhirati hasanah artinya surga. Terus wa qina adzabannar. Maka di sini dapat faedah sebenarnya, kalau kita minta surga tidak boleh hanya sekedar minta surga, harus digandengkan dengan pasangannya. Minta surga itu harus sama pasangannya, yaitu nerakanya, bukan minta neraka. Kalau kita minta surga, gandengkan dengan pasangannya neraka yang kita diselamatkan dari adanya neraka. Karena ada orang yang masuk surga dan harus nyemplung dulu dalam neraka. Tidak setiap orang yang masuk surga harus selamat dari neraka. Oleh karena itu, doa yang diajarkan dalam Quran, wa fil akhirati hasanah ila jannah wa qina adzabannar. Demikian pula Nabi mengatakan, man sa'ala al-jannah thalatha marrat. Siapa yang minta surga 3 kali, qala al-jannah, surga mendoakan Allahumma adkhilhul jannah. Subhanallah. Jadi surga itu dia kali mendoakan orang-orang yang mau surga. Surga itu senang sama orang yang mau surga, dia apa? Mendoakan. Jadi surga itu bisa ngomong, dan surga sudah ada sekarang. Sebab kata Nabi, apabila seorang hamba meminta surga, surga langsung mengatakan Allahumma adkhilhul jannah. Kalau kata Nabi Muhammad SAW, siapa yang berlindung dari neraka 3 kali, qala inna, neraka akan mendoakan Allahumma anjirhu minan nar. Ya Allah, selamatkan dia dari neraka. Jadi minta surga itu harus digandeng dengan berlindung dari api neraka. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka al-jannah wa a'udzu bika minan nar.
Allahumma inni as'aluka al-jannah wa a'udzu bika minan nar. Dan disunahkan 3 kali namanya. Jadi kalau doa yang disebutkan berapa kalinya, maka disunahkan mustahab untuk kita ulang 3 kali. Kalau tidak disebutkan berapa kalinya, jadi umpatan diulang. Boleh lebih kan? Boleh. Ya, tapi jangan membatasi. Yang masalahnya jangan membatasi baca Al-Fatihah 17 kali misalnya. 9 kali lah, 9, 17 sekian itu butuh dalil. Tapi antum membaca berapapun dan kali itu boleh. Jelas ya? Jadi bukan berarti tidak boleh membaca lebih bilangan yang dibaca dalam zikir misalnya doa, yang masalah itu membatasi sekian, apalagi meyakini ada fadilah tertentu. Ini yang butuh dalil khusus. Maka jangan sekalian, senjata bagi para ahli bid'ah dalam membantah ahli bid'ah, kita mengatakan beramal ibadah itu hukum asal adalah umum. Dalil di dalam ibadah hukum asal umum. Ketika mengkhususkan waktu, tempat, bilangan dan semisal, maka butuh kepada dalil khusus. Tahajud umum dengan perintah-perintah salat tahajud, tapi menetapkan malam nisfu Sya'ban, maka butuh dalil khusus. Mengamalkannya hukumnya bid'ah. Mengkhususkannya waktu, tempat berarti jatuh kepada bid'ah, walaupun itu tahajud. Puasa, walaupun puasa itu hukum asalnya adalah sunnah, tapi menempatkan waktu tertentu, tata cara tertentu, maka jatuh kepada bid'ah. Ya. Biasanya ahli bid'ah itu berdalil dengan dalil-dalil umum terhadap perbuatan ibadah yang mereka khususkan, yang mereka jatuh dalam bid'ah. Berdalil dengan dalil umum. Ya. Salat 100 rakaat malam nisfu Sya'ban yang disebut dengan salat alfiyah, ketika kita katakan ini bid'ah, dasar mereka atau mana dalilnya? Mereka membawakan dalil apa? Dalil umum. Siapa yang tahajud, siapa yang sholat malam, dalil umum. Yang kita tuntut mengkhususkan malam nisfu Sya'ban. Apalagi baca kulhu 10 kali setiap dalam 1 rakaat. Sehingga dalam 100 rakaat berarti berapa? 10 kali 100 berapa? 1000, maka disebut sholat alfiyah. Maka jelas kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan sholat nisfu Sya'ban atau sholat alfiyah, salat yang bid'ah, yang munkar. Bahkan kata beliau, fala taqtar bi dzikrihima fi kitab Qutil Qulub wa Ihya Ulumuddin. Jangan tertipu dengan disebutkannya 2 salat tersebut. Ini salat raghaib dan salat alfiyah di dalam kitab Qutul Qulub, kitab sufi tasawuf, atau kitab Ihya Ulumuddin, kitab filsafat, kitab Ihya Ulumuddin. Jangan tertipu. Au bi ahadisil madhkur, atau jangan tertipu dengan adanya hadis-hadisnya. Fa inna kulla dzalika batilun, karena seluruh hadis-hadisnya adalah batil. Ya. Jadi kalau kita berdalil, bukan hanya berdalil dengan dalil, tapi istidlal. Bahkan dalil pun harus diteliti kalau itu hadis. Sahih tidaknya hadis tersebut. Jelas ya? Baik. Yang keenam jemaah. Allah Ta'ala ini menunjukkan keutamaan ilmu. Menggolongkan hasil buruan anjing yang terlatih, dalam tanda kutip anjing yang berilmu. Ya. Allah Ta'ala menggolongkan hasil buruan anjing yang berilmu atau yang terlatih sebagai buruan yang halal, dan anjing yang bodoh, anjing yang tidak terlatih, Allah menggolongkan buruannya itu bangkai haram. Anjing saja yang terlatih mulia, anjing saja yang terlatih mulia buruannya, yakni halal. Dan anjing kalau terlatih itu cuma tandanya, anjing terlatih itu 3 tandanya. Idza starsala istarsal. Ya. Kalau dilepas, disuruh berburu, dia akan pergi berburu. Terlatih. Kalau disuruh berburu kok malah muter-muter, golek peyek malah lu. Suruh berburu kok malah muter saja. Berarti itu anjing bodoh. Kalau dia berburu haram itu. Yang kedua, kalau disuruh berhenti berhenti dia. Tapi kalau disuruh berhenti terus saja berburu, maka haram buruannya itu.
Maknanya berarti anjing itu tidak terlatih. Yang ketiga cirinya jemaah, kalau dia berburu menangkap buruan, dia tidak memakan sedikit pun. Kalau anjing berburu dia makan separuh dikasih ke kita, separuh sudah habis jemaah. Separuh dikasih ke kita, maka haram itu. Karena anjing yang terlatih dia tidak akan memakan buruannya, tapi diberikan kepada tuannya. Jelas ya? Nah, jadi berburu itu dengan dua alat jemaah. Yang pertama dengan senjata yang tajam yang bisa mengalirkan darah, termasuk pistol senjata api ya. Kalau ketepel itu ya tidak mengalirkan darah jemaah. Malah membuat memar saja kalau ketepel. Ya. Jadi kalau ketepel tidak boleh. Tapi kalau yang bisa mengalirkan darah seperti senapan dan semisal, nah itu yang pertama. Yang kedua, alat berburu itu jawarih. Binatang-binatang buas atau burung-burung yang terlatih. Dengan syarat yang terlatih itu jawarih. Nah, di dalam Al-Quran, surah Al-Ma'idah ayat 4, jemaah, Allah bedakan antara jawarih yang terlatih dengan yang tidak terlatih. Kalau yang terlatih, yang terlatih mana yang berilmu. Jadi Allah saja menghormati gitu. Binatang yang berilmu dihalalkan buruannya dengan binatang yang tidak berilmu. Maka ini menunjukkan apa para jemaah sekalian? Menunjukkan kepada keutamaan ilmu. Ya. Baik, yang ketujuh. Menuntut ilmu itu jihad. Bahkan jihad yang paling utama daripada jihad fisik. Allahu Akbar. Ya. Menuntut ilmu adalah jihad di jalan Allah, bahkan lebih utama. Ya. Di dalam surah At-Taubah para jamaah sekalian, barakallahu fikum, ayat yang ke-122 itu Allah sebutkan ketika kaum muslimin berperang melawan orang kafir, perang dengan berjihad, perang fisik dengan orang-orang kafir, kata Allah jangan berangkat semua. Jangan berangkat semua perang, tapi ada sebagian yang menuntut ilmu. Karena itu juga bagian daripada jihad. Nah, itu Allah sebutkan dalam surah Taubah 122 jemaah. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kafah. Tidak sepatutnya bagi orang-orang beriman pergi semuanya ke medan perang. Kata Allah, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun. Seandainya ada sekelompok dari mereka yang tidak perang semua ke jalan Allah di medan peperangan, tapi sebagian mereka untuk liyatafaqahu fiddin, untuk mempelajari ilmu agama, waliyunziru qaumahum, untuk berdakwah, memberi peringatan kepada kaumnya. Jadi Allah bagi dua umat ini, yang satu jihad dengan fisik, jihad dengan pedang, dengan senjata, yang satu jihad dengan ilmu. Dan ternyata jihad dengan ilmu lebih utama. Dari sisi mana jemaah? Dari sisi kalau jihad dengan ilmu itu jihad khusus, tidak sembarang orang. Tapi kalau perang, siapapun boleh ikut jemaah. Ya, pelaku maksiat boleh ikut, orang bodoh boleh ikut perang. Tapi yang jihad dengan ilmu hanyalah para ulama, hanyalah para penuntut ilmu. Ya, makanya sampai-sampai Imam Al-Qurtubi, coba para jemaah perhatikan ayat tadi kan, surah At-Taubah ayat 122 tadi, kata Imam Qurtubi, hadhil ayah aslun. Ayat ini adalah dasar sebagai dalil fiwujub tentang wajibnya talabil ilmi, menuntut ilmu. Subhanallah. Jadi para ulama sampai situ kalau cara mereka beristinbat dalam hukum, ya, dalam berdalil demikian. Jadi para ulama kita tuh cerdas dalam mengambil kesimpulan hukum dari ayat gitu loh jemaah. Imam Syafi'i, beliau ketika mengambil fawaid dari hadis ya Aba Umair ma fa'ala Nughair, itu Imam Syafi'i dari hadis itu, yakni hadis itu adalah Nabi menemui adiknya Anas bin Malik yang namanya diberi kunyah Abu Umair, burung peliharaannya mati. Ya, itu ceritanya. Lalu Nabi tanya, ya Aba Umair, wahai Abu Umair, ma fa'ala Nughair, kenapa si Nughair? Kenapa burung mesti Nughair, yakni mati? Sudah, hadis itu saja. Imam Syafi'i dapat faedah berapa? 1000 lebih faedah dari hadis itu.
Contohnya ya, kalau kita ambil faedah dari situ apa? Bolehnya berkunyah bagi anak kecil. Anak kecil loh. Boleh enggak dikunyah dengan Abu? Boleh. Jadi Abu itu tidak harus punya anak saja, tidak harus sudah kawin saja. Masih bocah kecil boleh diberi kunyah Abu. Buktinya Abu Umair ini masih kecil, bocah cilik. Yang kedua, misalnya kalau faedah apa? Boleh memelihara apa jemaah? Boleh memelihara burung. Karena Nabi membenarkan di situ. Terus, faedah lagi, misalnya apa lagi jemaah? Faedah coba dari hadis tadi. Dibolehkan, dianjurkan untuk memberi nama-nama piaraan kita. Burungnya dinamai sinuger. Bahkan Nabi SAW jamaah memberi nama kendaraan-kendaraan beliau. Antum juga gitu. Antum punya sepeda motor, namai. Siapa namanya mungkin? Jangan si Yamaha, si Honda, itu sudah namai. Ya. Si jago hitam misalnya yang warnanya hitam. Si Nabi menamai apa? Keledai dapat hadiah dari orang kafir, pembesar kafir. Keledai Nabi ditunggangi sama siapa namanya? Mu'ad bin Jabal, ditunggangi oleh Nabi berdua. Nah, keledai itu katanya namanya Ufair. Onta Nabi, onta betina Nabi, kendaraannya Nabi diberi nama Al-Qaswah. Jadi cangkirnya Nabi diberi nama Khamsah. Jadi boleh ya antum beri nama-nama kepada benda-benda, barang-barang yang antum miliki. Ya. Taib. Para jamaah sekalian, di dalam surah Al-Furqan ayat 52 yang menunjukkan menuntut ilmu itu jihad, dan jihad orang jihad dengan ilmu. Kita lihat surah Al-Furqan ayat 52 jemaah. Surah Al-Furqan ini ayat 52 itu Makkiyah. Makkiyah, periode sebelum hijrahnya Nabi. Di mana periode itu belum ada jihad fisik, belum ada perintah perang. Karena perintah perang itu di mana? Di Madinah. Sudah hijrahnya Nabi. Tapi di dalam surah Al-Furqan yang dia Makkiyah, periode Makkiyah di mana belum ada perintah perang melawan orang kafir, tapi Allah sudah memerintahkan jihad kepada Nabi melawan atau jihad dengan orang kafir. Berarti jihad di sini dengan fisik atau dengan ilmu? Karena belum ada perintah perang di situ. Berarti jihad dengan apa ini jemaah? Jihad dengan ilmu maknanya. Allah mengatakan, wajahidhum bihi, dan berjihadlah Muhammad terhadap mereka orang kafir dengan Quran, jihadan kabira, dengan jihad yang besar. Allah perintah Nabi Muhammad jihad dengan Quran. Apa maknanya? Berarti jihad dengan ilmu. Oleh karenanya kata Imam Al-Qurtubi, ya, jihad bihi wajahidhum bihi. Kata Imam Al-Qurtubi, Imam Qurtubi menukil perkataan Ibnu Abbas. yakni qala Ibnu Abbasin bil Quran, berjihad dengan orang kafir dengan bihi, dengannya, domir kemana? Yakni maksudnya dengan Quran, dengan Quran, ya. Kenapa dengan Quran, yang dengan ilmu? Lianna surah makiyatun, karena surah Al-Furqan ini makiyah, belum hijrah Nabi. Nazalat qabla al-amri bil qital, surah ini turun, perintah jihad ini turun sebelum perintah perang dengan orang kafir, perang fisik. Berarti menunjukkan jihad dengan ilmu para jemaah. Ya, taib. Dan penjelasan Imam Ibnu Qayyim demikian bagusnya tentang masalah jihad dengan ilmu ini. Kata beliau, wa innama ju'ilat talabul ilmi min sabilillah. Adapun dijadikannya menuntut ilmu sebagai bentuk jihad di jalan Allah. Kenapa? Li'anna bihi qawamul Islam. Karena dengan menuntut ilmu Islam tegak. Kama anna qawamahu bil jihad, sebagaimana juga Islam tegak dengan jihad fisik. Jadi jihad dengan ilmu Islam tegak, jihad dengan fisik dengan senjata juga Islam tegak. Ya. Walihada kana al-jihad nau'ain, kata Imam Al-Qayyim. Oleh karenanya jihad ada dua macam. Jihadun bil yadi wasinan, jihad dengan tangan dan senjata. Wa hadzal musyarik, dan jihad yang jenis ini nih, senjata nih, itu gabungan banyak orang,
pelaku maksiat boleh ikut, orang jahil boleh ikut. Nah, dan yang kedua wasani al-jihad bil hujjati wal bayan. Yang kedua jihad dengan hujjah dan bayan, dan ini jihadul khasah, ini jihad orang-orang spesial, yaitu para pengikut Rasul, jihad para imam, jihad para ulama. Dan kata beliau, wa huwa afdalul jihadaini, dan jihad dengan ilmu jihad yang paling afdal di antara dua jihad. Ya, baik. Abu Darda, seorang sahabat yang mulia, beliau mengatakan, "Ma min ahadin yaghdu ilal masjid." Perhatikan jemaah, tidaklah siapapun yang dia berangkat ke masjid li khairin yata'allamuh, demi mempelajari ilmu, au yu'allimuh, atau mengajarkan ilmu, illa kutiba bihi ajru mujahidin, maka dicatat baginya pahala mujahid. La yanqalibu illa ghaniman, tidaklah pulang kecuali membawa harta rampasan perang. Apa maksud rampasan perang sini? Membawa ilmu. Ya. Baik. Makanya Imam Ibnu Abdul Bar mengatakan, siapa yang memandang bahwa menuntut ilmu berangkat ke masjid itu bukan jihad, maka akalnya kurang. Man ra'al wuduwa warrawaha ila ilmi laisa bijihadin, kata Imam Ibnu Abdul Bar, siapa yang berpendapat bahwa berangkat ke masjid belajar agama bukan jihad, maka faqad naqasa aqluhu wa ra'yuhu, maka sungguh dia telah kurang akalnya, tidak waras ini. Orang tidak waras kalau menuntut ilmu tidak disebut sebagai jihad. Ya. Dan ini menunjukkan bahwa masjid sebagai tempat menuntut ilmu, untuk menyebarkan ilmu para jemaah, bukan di rumah. Karena isyarat itu banyak. Seperti Nabi mengatakan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yadrasuna bainahum. Mengkaji, mempelajari. Ya. Jadi di masjid para jemaah. Maka di antara bentuk memakmurkan masjid jemaah adalah bukan hanya sholat 5 waktu, tapi dengan dibukanya majlis-majlis ilmu di masjid. Harus ramai. Minimal sepekan sekali di masjid harus ada kajian. Sepekan sekali. Syukur-syukur 2 kali. Tapi jangan tiap hari, nanti umat bosan lagi nanti. Jangan tiap hari, cukup sepekan 2 kali. Ya. Diajarkan tahsin, tahfidz, tajwid, diajarkan ilmu syar'i. Ini takmir masjid bertanggung jawab ini sama, memakmurkan rumah Allah dengan cara mengadakan kajian-kajian. Bukan malah dibubarkan, diusir-usir. Kan banyak ikhwani di sini diusir, di situ diusir. Kalau untuk memakmurkan masjid yang mereka orang-orang yang beriman, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid adalah mereka orang beriman kepada Allah dan hari akhir. Bukan malam masjid diisi dengan ritual bid'ah, perayaan-perayaan bid'ah. Dosanya lebih besar jemaah. Dia berbuat kebid'ahan di masjid Allah. Harusnya di rumah bid'ah itu tidak apa-apa. Atau di kuburan masih lumayan. Di masjid. Di masjid. Rumah Allah. Maka wajib membersihkan masjid dari kesyirikan, kebid'ahan. Ya. Baik bersih maknawi atau bersih hatta fisiknya harus bersih masjid itu jemaah. Di antara adab masjid itu harus diwangikan, dibersihkan. Ya. Baik. Makanya kata Nabi, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yarji'. Siapa yang keluar menuntut ilmu maka dia di jalan Allah sampai dia kembali. Nah. Kemudian hadis yang sering antum dengar, bahwa orang yang berilmu, orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah. Apa hadisnya? Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Kebalikannya kata Imam Ibnu Hajar, jadi siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah maka akan dipahamkan kepada agama. Orang yang diberi semangat menuntut ilmu berarti Allah sedang menghendaki kebaikan pada hamba ini. Kata Al-Hafidz sebaliknya jemaah ya, sebaliknya. Orang yang diberi malas untuk belajar berarti maknanya orang tersebut atau tidak diberi paham
tentang agama, berarti orang tersebut dikehendaki apa oleh Allah? Keburukan. Kata Al-Hafidz, wa mafhumul hadis, sebaliknya dari hadis berarti anna man lam yatafaqqah fid din. Orang yang tidak diberi pemahaman oleh Allah tentang agama, yakni tidak mau belajar, maka faqad hurimal khaira, maka orang itu diharamkan kebaikan oleh Allah. Naudzubillah. Jelas ya? Maka mari kita semangatkan lagi jemaah. Harus hidup kajian di mana? Ya. Dihidupkan kembali Surabaya mengaji, Gresik mengaji. Sebagaimana mereka juga disibukkan dengan Surabaya solawat, Surabaya Gresik bersolawat. Solawat itu jemaah tidak ngumpul-ngumpul kayak kalau ngaji harus ngumpul begini memang. Kalau solawat masing-masing kita membaca solawat. Ya. Tapi maka antum hidupkan kembali mengaji dan mengaji. Nah, yang keberapa? 8. Dimudahkan jalan surga. Ya, dimudahkan jalan ke surga. Hadisnya sering juga antum dengar. Ya. Ini ada hadis yang bagus saya bacakan di sini. Dari Qais bin Katsir, dia mengatakan ada orang yang berjalan, yakni safar dari Madinah menuju ke Abu Darda. Abu Darda yang saat itu ada di Syam, di Damaskus, dari Madinah jalan. Lalu dia mengatakan, Abu Darda bertanya, kamu tujuan datang ke saya ini kenapa? Ma aqdamaka ya akhi. Apa yang menjadi tujuanmu ke saya? Dia mengatakan, seseorang ini tadi mengatakan hadithun, demi sebuah hadis. Allahu akbar jemaah. Demi sebuah hadis. Balaghani annaka tuhaditsu an Rasulullah SAW. Demi sebuah hadis yang saya dengar bahwasanya kata engkau wahai Abu Darda mendengar dari Nabi. Ya. Hanya sekedar itu, dari Madinah ke Damaskus demi sebuah hadis. Yang sekarang Masya Allah jemaah, kalau kita ini di tabir saya ini ribuan hadis, tinggal klik saja keluar sudah. Dulu satu hadis harus jalan kaki demikian, harus safar menempuh perjalanan yang jauh. Makanya ilmu mereka berkah, karena betul-betul yakni dituntut dengan penuh perjuangan. Kalau kita kan enak, tinggal klik muncul ribuan hadis sudah. Sak terjemahannya ono, ya, sak rawi-rawine ono, hadisnya lengkap. Kata Abu Darda, mungkin kamu punya hajat lain. Kata orang tadi, lah, tidak, aku cuma ingin hadis itu saja. Mungkin untuk kamu bisnis atau apa sekalian mampir, tidak. Ma ji'tu ila fi talabi hadzal hadis. Aku tidak datang kecuali hanya untuk hadis ini. Abu Darda gembira. Akhirnya dia sampaikan kabar gembira kepada sahabat ini. Aku mendengar Rasul bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Siapa yang menempuh jalan. Kata para ulama, hadis ini berisyarat atau mengisyaratkan belajar agama itu harus keluar memang cuma. Harus jalan. Maka nanti akan kita bahas ya. Di poin kesalahan belajar itu hanya mencukupkan di Google, mencukupkan buku, ini kesalahan besar. Antum walaupun bisa baca Arab, baca kitab Arab, baca bunur, kalau hanya belajar dari kitab akan jatuh kepada kesesatan tetap. Harus baca kitab di hadapan guru jemaah. Ya. Jadi nanti di antara kesalahan itu, yang mencukupkan belajar agama dari buku saja. Maka siapa yang gurunya, syekhnya adalah kutubnya, kitabnya, maka lebih banyak salahnya daripada benarnya. Baik. Lalu kata Nabi, wa innal malaika la tad'u ajnihataha ridwan li talibil ilm. Malaikat menghamparkan sayapnya ridha bagi penuntut ilmu. Ya. Kata Imam Al-Khattabi, apa maksud malaikat meletakkan sayap jemaah? Makna malaikat meletakkan sayap itu ada 3 makna ya bagi para penuntut ilmu. Yang pertama, bastul ajnihah. Ini penting antum catat ini. Apa maksud malaikat menghamparkan sayap bagi penuntut ilmu karena ridhonya malaikat kepada mereka? Ada 3 makna kata Imam Al-Khattabi. Yang pertama maknanya bastul ajnihah. Apa bastul ajnihah? Yakni maksudnya menghamparkan sayap. Ya. Maknanya menghamparkan sayap.
Yang kedua, at-tawadhu'. Yang kedua maknanya malaikat menghampakan sayap itu malaikat tawadhu', hormat kepada penuntut ilmu. Ya. Dan mana yang ketiga yang dimaksud malaikat menghamparkan sayap, yakni malaikat turun ke majelis ilmu tidak terbang. Ya. Berarti menunjukkan malaikat itu bersayap jemaah. Allah mengatakan ja'ilil malaikati uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba'. Allah yang telah menciptakan malaikat yang memiliki sayap, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4. Berarti malaikat itu bersayap semuanya. Kalau ada ungkapan ibarat bagaikan malaikat tak bersayap, bohong itu berarti. Enggak ada malaikat tak bersayap. Malaikat semua bersayap, namun sayapnya beda-beda. Ya. Jadi apa makna malaikat meletakkan sayap? Yang pertama, menghamparkan sayapnya. Yang kedua, maknanya tawadhu, menghormati penuntut ilmu. Yang ketiga, maksudnya ikut bermajlis ilmu, tidak terbang. Itu maknanya. Taib. Kemudian yang berikut jemaah. Yang keberapa? Yang ke-9, digugurkan dosa-dosa bagi para penuntut ilmu. Ya. Kata Umar bin Khattab, inna rajula yakhruj min manzilihi wa alaihi min adh-dhunub mislu jibal tuhamah. Kata Umar bin Khattab, seseorang ada yang memiliki dosa mungkin sebesar gunung Tihamah. Dosa yang sangat besar, yang sangat banyak sekali. Lalu dia keluar rumah, datang ke majelis ilmu seperti ini. Dia banyak dosanya. Datang ke majelis ilmu seperti ini, lalu faidha sami'al ilma, ketika di majelis ilmu mendengarkan ilmu, disampaikannya mau'idhah, disampaikan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi, disampaikan perkataan-perkataan para ulama, sehingga orang itu menjadi apa? Khaufa wa raja'a. Ya, dia akhirnya takut. Kemudian dia kembali bertaubat, maka fansarafa ila manzilihi, lalu dia kembali ke rumahnya, walaysa alaihi dzanbun, sudah tidak lagi ada dosa karena sudah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Umar, fala tafruku majalisal ilm, majalisal ulama. Maka jangan kalian meninggalkan majlisnya para ulama. Jadi senantiasa hadir di majelis ilmu, ya. Baik. Makanya Umar juga mengatakan mautu alfi abid, matinya 1000 ahli ibadah ahwan lebih ringan min mauti alim, daripada matinya seorang alim. 1000 ahli ibadah mati itu ringan daripada matinya seorang alim basirin, ulama yang penuh basirah, bihalalillah wa harami, yang tahu halal dan haramnya agama, ya. Jadi menunjukkan keutamaan para ulama berjemaah. Taib. Salman Al-Farisi, ini sebuah nasihat beliau yang sangat indah berjemaah tentang masalah ilmu. Kata beliau, al-ilmu katsir wal umru qasir. Ilmu itu luas, sementara usia kita ini sangat terbatas. Maka fakhudh minal ilmi, maka ambilah ilmu ma tahtaju ilaihi fi amri dinik. Maka ambilah ilmu yang kira-kira pas penting untuk kita pelajari. Jangan ingin semua ilmu dikuasai jemaah. Ambil dasar pokok-pokok dari ilmu dalam urusan agama kita, karena ilmu demikian luas. Ini juga memotivasi kita untuk mempelajari ilmu, ya. Dan juga di poin penting nanti di bahasan tentang kesalahan dalam belajar harus memperhatikan dari mana ilmu diambil. Imam Ibn Sirin mengatakan inna hadzal ilma din fanduru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu ini adalah agama, enggak perhatikan dari mana kalian mengambil agama, ya. Baik. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah sampai mengatakan tentang keutamaan menuntut ilmu. Kata beliau, talabul ilmi afdal min salatin nafilah. Menuntut ilmu lebih afdal dari salat sunnah. Ya, dari salat sunnah lebih afdal menuntut ilmu. Nah, demikian pula laisa syai', kata Syafi'i, laisa syai'un ba'dal faraid afdal min talabil ilmi. Tidak ada sesuatu yang lebih utama setelah ibadah yang fardu dibandingkan dengan menuntut ilmu, mencari ilmu agama. Nah sekarang
bagaimana para penuntut ilmu agar ilmu itu berkah jemaah. Kita akan kaji kitabnya ini. Taib. Kitab ini berisikan ada sekitar 13 para jemaah. Berisikan sekitar 13 adab yang harus diperhatikan oleh penuntut ilmu agar menuntut ilmu berkah. Ya. Nah, taib. Imam Malik rahimahullah pernah dia mengatakan katanya bahwa dia selalu ingat dengan wasiat ibunya. Jadi ternyata imam-imam kita nih, Imam Malik, Imam Syafi'i, itu seorang ulama-ulama yang dibesarkan, dididik oleh ibunya karena mereka yatim dalam keadaan masih kecil. Ya. Jadi mereka dididik oleh ibunya. Di antara wejangan ibunya Imam Malik kepada Imam Malik putranya, apa kata beliau? Idhab ila Rabi'ah. Wahai Malik, belajarlah, pergilah kamu, dilepas anaknya. Pergilah kamu menuntut ilmu kepada Rabi'ah. Rabi'ah ini imam, bukan perempuan Rabi'ah. Kalau kita kan Mbak Rabi'ah toh. Sing dodol pecel, Mbak Rabi'ah. Dalam bahasa Arab Rabi'ah. Makanya jamaah hati-hati kalau memberi nama dengan bahasa Arab. Ada di situ ternyata itu untuk nama yakni laki-laki, di kita perempuan. Seperti yang budaknya Khadijah yang ikut dagang bersama Nabi, siapa namanya? Maisarah. Lah di kita Maisarah sing dodol warung nasi. Tapi di Arab sana itu laki-laki jemaah. Maisarah laki-laki. Ya. Termasuk Rabi'ah, Imam Rabi'ah. Berangkatlah kamu kepada Rabi'ah, fata'allam min adabihi. Fata'allam min adabihi qabla ilmihi. Pelajarilah adab-adabnya sebelum engkau pelajari ilmunya. Subhanallah, ini ibu yang cerdas sekali berjamaah. Sehingga mencetak ya istilahnya menjadi seorang imam, Imam Malik. Nah, makanya para ulama salaf mengatakan tentang pentingnya adab, nahnu ila katsirin minal adab ahwaj minna ila katsirin minal hadis. Kita lebih butuh untuk banyak mempelajari adab daripada kita banyak mengumpulkan hadis-hadis. Yang penting ilmu tapi adab, dasari dengan adab agar berkah para jemaah. Ya. Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib dalam riwayat Al-Husain juga bin Ali bin Abi Thalib mengatakan kepada putranya, "Ya bunayya itil fuqaha wal ulama." Wahai anakku, pelajarilah, datangilah para fuqaha, para ulama. Wa ta'allam minhum, pelajari dari mereka. Wa khudh min adabihim wa akhlaqihim wa hadihim, pelajari dulu adab-adabnya, akhlak-akhlaknya. Jelas ya? Fa inna dzaka ahabu ilayya laka min katsirin minal hadis. Karena itulah lebih aku sukai, lebih aku cintai ya, engkau mempelajari banyak adab daripada sebelumnya mempelajari banyak hadis. Nah, makanya kata Imam Ibnu Sirin, para salafus saleh dahulu bagaimana dalam belajar? Kata Imam Ibnu Sirin, kanu yata'allamuna al-adab. Dahulu para salaf mereka mempelajari adab itu kama yata'allamuna al-ilm, seperti mereka mempelajari ilmu. Jadi penting mengkaji tentang adab-adab ini. Taib. Jadi ini adab secara umum jamaah bagi para penuntut ilmu ya. Yang pertama al-ikhlas. Al-ikhlas. Kita lihat di sini di halaman 25 berjemaah. Awalan al-ikhlas ya. Jadi menuntut ilmu ini ibadah, bahkan ibadah yang paling agung. Maka kalau ibadah dasarnya ikhlas, Allah katakan, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Menuntut ilmu yang harusnya ikhlas karena Allah, tapi ada tujuan-tujuan lain di balik itu, baik itu aksesori dunia, pangkat, jabatan, ketenaran dan semisal, maka diancam. Kata Nabi SAW, "Man ta'allama ilman." Siapa yang mempelajari ilmu bima yubtagha bih wajh Allah, yang seharusnya hanya mengharap wajah Allah, tapi dia la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan minad dunya, tapi ternyata dia tujuan untuk mengharap dunia. Kata Nabi, lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah,
maka dia tidak mencium aroma surga pada hari kiamat, tidak cium aroma surga. Jamaah sekalian, kalau ada penapian tidak masuk surga, ini ada dua macam ya para jemaah, ada dua jenis. Ada yang dinafikan selama-lamanya, ada yang maksud dinafikan itu yakni tidak masuk surga langsung yakni. Kalau itu kekufuran, diharamkan masuk surga, jadi haramnya itu bisa haram selamanya, haram litakbid kalau itu kekufuran. Tapi kalau ada dosa selain kekufuran dengan ancaman diharamkan surga, maknanya bukan haram litakbid, bukan untuk selamanya, tapi haram untuk masuk surga langsung, yakni tahrim li al-ibtida', yakni haram langsung masuk. Nanti masuk tapi haram langsung. Kemana dulu mampirnya kalau haram langsung? Nyemplung dulu. Nanti setelah itu baru masuk surga. Ini akidah ahli sunnah. Beda dengan akidah khawarij. Kalau akidah khawarij tidak ada istilah orang keluar dari neraka, tidak ada jemaah. Kalau sudah masuk neraka ya kekal selamanya. Tapi ahli sunnah wal jamaah meyakini bahwa orang-orang yang masuk neraka itu ada dua, ada yang keluar dari neraka dan ada yang selamanya di dalam neraka. Ya. Imam Sufyan ats-Tsauri mengatakan bahwa kalau belajar agama, menuntut ilmu ini tidak ikhlas dan amal ibadah secara umum itu sebenarnya, coba kalau kita rasakan, dia akan semakin jauh dengan Allah. Ya, mazdada abdun ilman, seorang hamba yang ilmunya bertambah, tapi fazdada fid dunya ragbatan, tapi bertambah pula keinginan untuk mengharap dunia. Jadi semakin tidak ikhlas, semakin banyak ilmu nambah tapi semakin tidak ikhlas, maka ilazdada minallahi bu'dan, maka dengan Allah pun semakin jauh. Semakin jauh ya, Pak. Ilmu tidak berkah. Ada yang menarik kisah seorang Bishr bin Al-Harith tentang masalah hati-hatinya tentang keikhlasan jemaah. Bishr Al-Harith ketika menyampaikan hadis, lalu dia sebutkan sanadnya, rawi-rawinya. Nah, ketika menyebutkan nama-nama rawi, ya, itu ada perasaan bangga. Oh, seperti saya hafal rawi-rawinya hadis. Maka dia pun langsung sadar, dia mengatakan astagfirullah innalidrikil isnad fil qalbi khuyala. Aku mohon ampun kepada Allah karena ketika menyebutkan sanad hadis tadi ada perasaan kibir, sombong dalam hatiku bahwa aku orang yang ngerti. Jadi harus hati-hati. Kadang-kadang juga kita mungkin, Masya Allah, ketika ditanya orang berfatwa menyampaikan ilmu, Masya Allah hafal dan semisal, ada sifat itu harus waspada. Itu karena akan merusak amal. Ya. Tapi jangan putus asa saja, misalnya kalau ada orang menuntut ilmu, niatnya mungkin kurang keikhlasan, bukan putus asa harus berhenti, enggak. Tetap terus belajar dan perbaiki apa? Niat. Kata Imam Nawawi, ini sebuah nasihat yang sangat bagus. Imam Nawawi menasihatkan antum para penuntut ilmu. Kata Imam Nawawi, yang bagi alla yamtani'a min ta'limi ahadin likaunihi ghair sahihin niyyah. Seharusnya seorang tidak menghalangi dirinya dari mengajarkan ilmu karena niat tidak benar atau karena niat yang tidak ikhlas misalnya. Kenapa? Fa innahu yurja lahu husnun niyyah, karena berharap dia nanti pun akan niatnya itu berubah baik. Wa rubbama asura fi katsirin minal mubtadi'in, karena bagi para penuntut ilmu pemula kadang-kadang berat untuk ikhlas niat ini. Makanya antum juga yang belajar ilmu kadang dipaksa sama orang tuanya, enggak apa-apa. Ya. Belum cinta ilmu enggak apa-apa, yang penting sudah. Ya. Walaupun anak antum tidak suka mondok, tapi tetap antum paksa mondok sementara nggak apa-apa. Di awal-awal mungkin kurang suka. Karena kalau menurutin anak antum apa? Mau main game di rumah, game apa itu? Game online di rumah terus. Tidak apa-apa, ikhwan. Nangis nggak apa-apa, antum jangan ketipu dengan tangisan buaya anak-anak kita itu. Itu tangisan buaya istilahnya, antum menggoda iman. Biasanya istri antum hati-hati itu. Kalau nganter anak ke pondok jangan bawa istri. Itu istri baperan itu, anaknya di pondok nangis, "Isna ayo nak pulang enak nanti pondok nanti." Jangan, harus kuat kita jamaah.
harus kuat. Ya. Harus kuat, bapaknya harus kuat, ibunya harus kuat, anak mondok itu. Jadi kalau awalnya memang anak kita terpaksa, nggak apa-apa, nanti Allah akan pelan-pelan akan berikan pemahaman, lama-lama insya Allah. Karena jarang anak yang langsung minta mondok itu ada, masya Allah ada ikhwan, tapi jarang. Ternyata mondok nggak mau, ya, karena pisah dari keluarga dan semisal. Nah, jadi kata Imam Nawawi perbaiki niat. Yang kedua jemaah, adab di dalam kita belajar sebagai penuntut ilmu adalah al-amal. Ya. Al-amal bil ilmi wal bu'du anil ma'asi. Ini mengamalkan ilmu dan menjauhi maksiat. Karena maksiat itu akan membuat jemaah ilmu kita ini rontok. Ilmu kita tidak berkah. Maka amalkan ilmu dan jauhi maksiat. Ini prinsip adab penuntut ilmu secara umum. Ya. Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan, dia mengatakan, la takunu aliman hatta takuna bil ilmi amilan. Engkau tidak disebut berilmu sehingga engkau mengamalkan ilmumu. Jadi orang berilmu tidak mengamalkan ilmu tetap saja bodoh. Tapi disebut berilmu ketika mengamalkan ilmunya, ya. Dan juga ada ancaman para jamaah tentang orang yang berilmu dan tidak mengamalkan ilmu. Kalau di sini bisa dilihat di halaman 33. Di sini ada hadis, yu'ta birajul yaumal qiyamah. Akan didatangkan seseorang di hari kiamat, fa yulqa finnar, lalu dilemparkan ke dalam neraka. Fatandaliku aqtabu batnihi, lalu usus perutnya ini terburai para jemaah di dalam neraka. Yaduru biha kama yadurul himar, dia mengelilingi, ya, berputar-putar dalam neraka tersebut seperti keledai yang mengelilingi mesin gandum. Jadi kalau menggiling gandum, orang-orang Arab tradisional itu dengan cara pakai keledai, cara menumbuk gandum itu. Keledai mutar terus, beberapa putaran terus mutar, menjadi lembut ini gandum. Nah seperti itu kata Nabi. Ya, lalu fayajtami'u ilaihi ahlun nar, lalu penduduk neraka yang ada di neraka ngumpul, tanya kepada si fulan ini, kenapa? Ya fulan, malaka fulan, kenapa kamu? Kamu kok disiksa seperti ini di dalam neraka, kenapa? Alam takun ya'mur bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar. Bukannya dulu kamu seorang alim, seorang kiai, ustadz, alim, syekh yang dulu kamu amar nahi munkar di dunia? Apa kata orang ini? Fayaqulu bala, iya, dulu saya memang begitu. Kuntu amuru bil ma'ruf wa la atihi wa anha 'anil munkar wa atihi. Saya gitu memang dulu merintah yang baik, namun saya tidak lakukan. Dan saya melarang kemungkaran, namun saya malah lakukan. Ini tidak mengamalkan ilmu. Seperti itu azab pada hari kiamat jemaah. Waliyadzubillah. Ya. Maka penuntut ilmu menjauhi dosa itu harus jangan sama dengan seperti orang-orang awam. Bahkan penuntut ilmu itu jangankan dosa jemaah. Hal-hal yang sifatnya jelek dipandang orang, penuntut ilmu harus menghindar. Ya. Misalnya pakaian, ya, harus menjaga penuntut ilmu itu. Jangan seperti pakaian orang. Kalau orang awam kan, saya kalau di Pasuruan lihat, Pasuruan itu ada orang yang antar sekolah anaknya ke sekolah perjemaah, tidak pakai baju loh, biasa di Pasuruan itu. Biasa di sepeda motor, tidak pakai baju, biasa. Kalau penuntut ilmu tentu tidak boleh begitu jemaah. Jangankan yang haram ya. Karena kalau kita penuntut ilmu, dosa biasa saja seperti orang awam, apa bedanya ilmu yang kita pelajari? Ya. Nasihat Imam Waqi' bin Al-Jarrah kepada Imam Syafi'i, muridnya. Kata Syafi'i, syakautu ila Waqi'in su'a hifdhi. Aku mengadu kepada guruku Imam Waqi' bin Al-Jarrah tentang buruknya hafalanku. Kenapa buruk? Maka fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka Imam Waqi' menasihati aku agar aku menjauhi maksiat. Lalu beliau mengatakan, bi anna ilma nurun, ketahuilah bahwa ilmu itu cahaya. Wa nurullahi la yuhda li'asi, sementara cahaya Allah tidak akan bisa nerap masuk diberikan kepada pelaku maksiat. Maka jemaah maksiat ini betul-betul bawa sial.
Tidak ada yang membawa sial dalam hidup kecuali maksiat ini. Sial pada harta, sial pada ilmu. Harta tidak berkah, ilmu tidak berkah. Ya. Makanya nasihat-nasihat orang yang berbuat maksiat itu tidak akan didengar orang. Artinya ucapannya itu tidak berbobot gitu jemaah. Tidak menusuk ke jantung, tidak menghunjam dalam hati. Nasihat-nasihat bagi pelaku orang yang berbuat maksiat. Maka harus jaga ini. Kata Malik bin Dinar rahimahullah, innal alim, sesungguhnya seorang alim, idza lam ya'mal bi ilmih, apabila tidak mengamalkan ilmunya, zalat mau'idatuhu 'anil qulub, akan hilang nasihat-nasihatnya dari hati manusia. Tidak akan masuk karena maksiat yang dilakukan. Kama tazilul qatrah 'anis safa, sebagaimana hilangnya, sebagaimana melesetnya ya air dari batu yang licin. Jadi tidak nerap gitu, tidak nyangkut di mata manusia. Nah, terus adab yang ketiga kita singkat coba ya. At-tawadhu'. Tawadhu' artinya rendah hati. Karena sombong itu akan menghalangi ilmu. Sehingga ada nasihat dari Umar bin Al-Khattab ya. Ta'allamul ilma. Kata Umar, pelajarilah ilmu. Wa ta'allamu lil ilmi as-sakinata wal hilma. Dan pelajarilah juga sikap tenang dan santun dalam menuntut ilmu. Yani penuntut ilmu itu harus memiliki sikap tenang, santun. Maka tidak pantas kalau penuntut ilmu itu seperti preman pasar teriak-teriak. Bahkan penuntut ilmu itu sudah tidak pantas jemaah ya. Nongkrong-nongkrong di kafe itu sudah tidak cocok jemaah. Bukan tempatnya jemaah. Cekakak cekikik gitu penuntut ilmu. Harus sakinah wal hilm wa tawadhu'u liman tu'allimun, dan bersikaplah tawadhu kepada orang yang belajar. Nah, orang yang belajar ke kita, jadi jangan mentang-mentang kita ustadz punya, ustadz pun harus tetap menghormati ya kepada yang belajar. Bahkan cintai, rahmati. Demikian wa tawadhu'u liman ta'allamuna minhu. Demikian pula bertawadu kepada orang yang mengajarkan ilmu. Yani saling berbalas. Murid pun harus tawadu kepada ustaz. Ustaz pun tawadu kepada murid. Kata Umar, wala takunu jababira. Jangan bersikap yani arogan kepada para ulama. Wala fala yaqumu ilmukum bijahlikum. Karena tidak akan tegak ilmumu dengan sikap jahil. Sikap jahil itu sikap kayak tadi, arogan, sikap tidak tenang, tidak ya. Jadi harus dibuat para jemaah. Karena kata Nabi, al-hilmu bitahallum. Sikap ketenangan, ketawaduan itu memang kalau tidak biasa harus dibuat. Ada yang memang orang tabiatnya sudah bagus, alhamdulillah itu. Hatta orang kafir bisa jadi ada orang kafir yang sikapnya masya Allah, tawadu, sikapnya lembut, kafir padahal iya, karena itu tabiat manusia bisa. Namun yang tidak memiliki sifat itu pelajari supaya bersikap itu, apalagi para penuntut ilmu. Maka al-ilmu afatuhu al-i'jab. Ilmu itu petakanya, penghalangnya adalah bangga atau ujub, wal ghadab, dan sifat marah, gampang marah ya. Nah, baik, maka berikutnya agar berkah kita dalam menuntut ilmu, ada para penuntut ilmu adalah di poin yang keempat ya, at-tauqir, tauqirul ulama wa majalisil ilm, menghormati ulama dan majlis ilmu jemaah. Jadi kalau kita menyampaikan ini bukan berarti kita ingin dihormati, siapapun guru antum, hormati ulama, hormati juga majlis ilmu ini. Subhanallah para jemaah. Majlis ilmu loh, kadang di antara ikhwah kita tidak sopan di majlis ilmu, tidak menghormati majlis ilmu. Hormati majlis. Ada yang ikhwan itu, lihat Imam Syafi'i dulu, saya kasih contoh Imam Syafi'i. Kata beliau, kuntu usafihul waraqah. Saya, kata Syafi'i, ketika berguru di hadapan Imam Malik, saya membuka lembaran-lembaran kitab di hadapan baina yadi Malik, di hadapan Malik, safhatan rafiqan. Dibukanya, kata Imam Syafi'i, pelan-pelan begini. Pelan-pelan. Karena apa? Karena haibatan lahu, karena hormatnya, ta'zimnya kepada Imam Malik, karena takut mengganggu gurunya. Ini kita ndak buka kertas gini ini.
di hadapan gurunya. Pelan-pelan ya kawan. Ya. Jangan sampai kata Imam Syafi'i kertas itu jatuh kedengaran Imam Malik nanti mengganggu. Sampai gitu para ulama kita. Ini enggak di majelis ilmu HP-nya bunyi, terus ringtone bunyi, nelpon juga. Apa? Si takut si ngaji ustaz, enggak enak aku. Loh, nyapa tuh jamaah? Ojo teleponan di majelis. Apalagi ada ringtone dangdut lagunya, goyang dompet. Sampai ustaz yang ini kayak mau joget ustaz. Ini musibah jamaah. Ya, tidak menghormati majelis ilmu, tidak berkah ilmu kita nanti. Tidak dapat ilmu. Ya. Baik, jadi menghormati majelis ilmu secara umum. Berikut yang kelima jamaah, as-sabr fi talabil ilmi. Ya. yakni sabar di dalam menuntut ilmu. Bagaimana para ulama kita, ya, yang tidak akan mencapai ilmu kalau tidak dengan kesabaran. Maka as-sabru ala talabil ilmi. Imam Asy-Sya'bi mengatakan tentang bagaimana para salaf dulu kalau belajar, ya, dari ujung negeri ke negeri yang jauh, berjalan safar, ada yang berminggu, ada yang berbulan, bahkan bertahun-tahun tidak pulang, ya, menjual rumah, sampai begitu mereka dalam menuntut ilmu. Kata Imam Asy-Sya'bi, "Lau anna rajulan safara", seandainya ada orang yang bersafar menempuh perjalanan min aqsa Syam, dari ujung negeri Syam ila aqsal Yaman, sampai ke ujung negeri Yaman, fahfidha kalimatan, lalu dia hafal dengan itu satu ilmu, sekedar satu ilmu dia hafal dengan sebab dia itu belajar, maka tanfa'uhu fima yastaqbilu min umri, sehingga bermanfaat bagi umurnya dia. Raitu anna safarahu lam yadha', maka aku melihat safarnya itu tidak sia-sia. Jadi safar jauh dari ujung negeri Syam ke ujung negeri Yaman, walaupun sekedar dapat sebuah ilmu, itu tidak sia-sia jemaah. Jadi tidak boleh mengatakan, wah rugi saya, masa sampai ke ujung dunia cuma dapat segini. Lah, ilmu itu luar biasa karena akan menyelamatkan hidup dunia akhirat seorang. Maka ilmu tidak dengan senang-senang dipelajari. Kata para ulama di antaranya Yahya bin Abi Katsir mengatakan, la yunalul ilmu birohatil badan. Ilmu tidak bisa didapat dengan badan yang santai, tidak. Enggak ada. Jadi ilmu dituntut untuk kita menghafal jemaah. Menghafal, berulang-ulang memurojaah. La yusatul ilmu birohatil jism. Tidak bisa diraih ilmu dengan jasad yang santai. Makanya Jabir bin Abdullah mendapatkan berita, ada hadis di Abdullah bin Unais al-Ansari. Maka dia Jabir bin Abdullah di Madinah, berangkat dia ke Syam 1 bulan lamanya Jabir, hanya untuk mendapatkan sebuah hadis, ya, 1 bulan dapat 1 hadis. Maka ini sebagai bentuk penyemangat kita harus sabar dalam belajar para jemaah. Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dia meriwayatkan bahwa seorang yang bersungguh-sungguh dalam mencari hadis, gitu ya, pasti dia akan mendapatkan, walaupun tidak separohnya lumayan, kalaupun tidak pasti dia akan mendapatkan. Jadi harus betul-betul, ma talaba ahadun syai'an bijiddin wa sidqin illa nalahu. Tidak seorang pun yang mencari sesuatu dengan sungguh-sungguh pasti dia akan dapat, kalaupun tidak separoh, kalaupun tidak pasti dia dapat, asal sungguh-sungguh pasti dapat. Itu maknanya. Nah, dan ini ada kisah tentang orang yang memang nggak dapat ilmu, ya, akhirnya dia putus asa pulang dari pondok, pulang dari menuntut ilmu. Namun di tengah jalan dia melihat, ya, ada air yang menetes ke batu ala sahra, faqad asaral ma' fiha. Lalu dia lihat bekas air itu batu yang keras kok jadi berlubang gara-gara air yang setetes. Sementara dia tadinya sudah putus asa, tidak mau belajar karena sulit, mungkin putus asa pulang. Akhirnya jemaah apa yang terjadi? Maka dia akhirnya pulang kembali ke ma'had, ke pondoknya. Ya, ini bukan zaman kita, ini kisah para salaf. Dia kembali mempelajari dan berhasil akhirnya. Nah, itu pentingnya sabar dalam belajar, dalam menuntut ilmu. Ya. Yang berikut para jemaah yang keenam, adab yang keenam adalah
Ini kitab ini harusnya didaurahkan, dibaca awal sampai akhir, masing-masing pegang kitabnya, ya, dibaca dari pagi sampai asar selesai insyaallah. Dibaca. Itu kapan-kapan insyaallah Surabaya Mengaji mengadakan insyaallah ya. Adapun sekarang saya cuplik-cuplik saja jemaah karena tidak cukupnya waktu. Ya, jadi saya cuplik saja bagian yang poin-poin penting. Berikut yang keenam. Apa yang keenam? Yang keenam adalah semangat di dalam menuntut ilmu. Jadi harus kobarkan semangat. Semangat membara istilahnya. Bagaimana tadi Allah berfirman kepada Nabi kita Muhammad, "Qul wa qur rabbi zidni ilman." Ya. Dan Rasul pun mengatakan, "Lan yashba'al mu'min." Orang mukmin itu tidak akan merasa kenyang, tidak akan merasa puas min khairin yasma'uh. Orang mukmin tidak akan merasa puas, tidak akan merasa kenyang dari ilmu yang dia dengar hatta yakuna muntahul jannah, sampai akhirnya tempat kembali adalah surga. Jadi tidak boleh ada putus asa dalam belajar dan tidak boleh putus walaupun usia sudah tua para jemaah. Bahkan Imam Ibnul Qayyim pernah mengatakan tentang Imam Hasan Basri ditanya oleh seseorang. Lihat, ini semangat bagi para orang-orang yang sudah tua usianya. Jadi kata Imam Al-Qayyim, diceritakan Al-Imam Hasan Basri ditanya tentang orang yang usianya 80 tahun jemaah. Samanuna sana. Yani ayah sunu an yatlubal ilma, apakah pantas masih layak cocok belajar agama? Apa kata Imam Hasan Basri? In kana yahsunu bihi an ya'ish. Kalau dia layak hidup, maka layak pula menuntut ilmu. Jadi selama nyawa di kandung badan, tidak pandang usia jemaah. Walaupun sudah tua, pokoknya selama layak hidup enggak dia? Bisa napas enggak dia? Selama bisa napas maka terus belajar, kata Imam Al-Hasan Basri. Jadi ilmu, makanya kata Imam Ahmad, innama atlubul ilma, aku mempelajari ilmu kata Imam Ahmad, illa an adkhulal qabra, sampai nanti aku masuk lubang kubur. Ya, minal mahdi ila lahad, dari mulai buayan sampai masuk lubang lahad. Imam Ahmad begitu tekad dalam belajar. Itu imam. Imam Ahmad sudah jadi imam saja. Kalau ada imam yang selevelnya, kalau datang, Imam Ahmad belajar sambil bawa pena, sambil bawa kertas. Dan itu senjata jemaah. Senjata, artinya penuntut ilmu kalau belajar tidak bawa pena, tidak bawa kertas, akan sangat sedikit faedah. Ya. Akan gagal. Jadi harus mencatat ilmu. Nah, Sa'id bin Jubair mengatakan, la yazalu rajul aliman. Perhatikan, ini bagi para ustadz juga, jangan merasa sudah ustadz enggak perlu belajar, ya. La yazalu rajul aliman. Tidaklah seorang disebut berilmu ma ta'allam, atau senantiasa orang disebut berilmu. La yazal itu senantiasa. Senantiasa seseorang disebut berilmu selama dia terus belajar. Terus belajar. Fa idza tarakal ilma, apabila dia meninggalkan belajar, wa dhanna annahu qad istagna, dan menganggap sudah merasa cukup dengan ilmu, maka fa huwa ajhal ma yakun. Itu orang sebodoh-bodoh manusia. Kalau ada orang ustadz atau seorang alim yang sudah merasa cukup dengan ilmu, tidak mau belajar, maka kata siapa? Sa'id bin Jubair, murid Ibnu Abbas ini. Kata Sa'id bin Jubair, fa huwa ajhal ma yakun. Dia sebodoh-bodoh manusia. Jadi jangankan yang awam, hatta yang sudah berilmu tetap terus belajar. Bagaimana caranya? Membaca kitab-kitab para ulama, hadiri masjid para ulama, baik ulama yang selevelnya atau yang di atasnya barangkali. Nah, ya. Taib. Maka ini menunjukkan apa? Perlunya semangat kita dalam belajar ilmu. Mu'ad bin Jabal saat menjelang wafat masih kepikir untuk hadir di majelis ilmu. Mu'ad bin Jabal, kata Mu'ad ketika menjelang wafatnya, marhaban bil maut, marhaban, selamat datang wahai kematian. Marhaban bizairin, selamat datang wahai pengunjung yang mendatangiku, yakni malaikat maut, yakni. Ya, la aflah min nadam, atau la aflah man nadima, sungguh, yakni la aflah man nadima, yakni artinya yang
bahagia, ya, orang yang menyesalinya. Lalu dia mengatakan, Allahumma innaka ta'lam anni lam akun uhibbul baqa fid dunya. Wahai Allah, engkau tahu ya Allah, kata Abdullah bin Mas'ud, aku tidak suka untuk panjang usiaku di dunia demi sungai-sungai atau demi tumbuhan, demi dunia, demi harta, bukan. Tapi aku suka hidup di dunia ini karena sebab malam untuk tahajud, kemudian suka di dunia demi apa? Limujahamatil ulama, karena bermajlis ilmu dengan para ulama. Jadi Abdullah bin Mas'ud suka hidup di dunia tuh, umurnya panjang di dunia, suka kalau dia tuh di majlis ilmu, suka kalau malam untuk tahajud. Jadi suka untuk beribadah, bukan ingin karena dunia. Maka ini menunjukkan apa jemaah? Semangat dalam menuntut ilmu. Terus poin yang ketujuh, intisyarul ilm, menyebarkan ilmu. Adab bagi penuntut ilmu. Di antara adab yang wajib dipegang oleh para penuntut ilmu syar'i adalah menyebarkan ilmu. Jangan bakhil, jangan menyembunyikan ilmu. Allah sudah memberikan peringatan yang tegas terhadap yang menyembunyikan ilmu para jemaah. Lihat di dalam surah Al-Baqarah 159, terlaknat orang yang menyembunyikan wahyu, menyembunyikan ilmu. Makanya definisi Nabi, orang yang diberi wahyu yang namun tidak diperintah untuk menyampaikan, ini definisi yang lemah. Ya. Jadi kalau definisi Nabi dengan Rasul bedanya apa katanya? Kalau Nabi laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah namun tidak diperintah untuk mentablighannya. Ini definisi yang lemah. Sementara Rasul katanya diberi wahyu oleh Allah namun diperintah untuk mentablighannya. Ini lemah dari 3 sisi minimal. Sisi yang pertama, Nabi dan Rasul oleh Allah disebut dalam Al-Quran itu sama. Wa ma arsalnaka min qablika min rasulin wala nabiyyin, kata Allah. Tidaklah aku mengutus sebelum engkau wahai Muhammad baik nabi ataupun rasul. Nabi dan rasul sama-sama diapakan? Oleh Allah sama-sama diapa tadi? Wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin. Tidaklah aku mengutus sebelum Muhammad baik nabi ataupun rasul. Nabi rasul sama-sama diutus. Kalau sama-sama diutus berarti konsekuensinya sama-sama untuk mendakwahkan, mentabligkan wahyu. Itu satu. Yang kedua jemaah, surah Al-Baqarah 159, orang yang menyembunyikan wahyu itu dilaknat. Maka tidak mungkin para nabi dilaknat. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang diturunkan berupa petunjuk setelah jelas bagi manusia, ulaika yal'anahumullah, mereka terlanat, dilaknat oleh Allah, wa yal'anahumul la'inun, dilaknat oleh orang yang melaknat. Ini menyembunyikan wahyu, terlaknat. Masa nabi diberi wahyu bukan untuk disampaikan? Dan yang ketiga, sisi pendalilan bahwa nabi itu tidak ditugaskan mendakwahkan, buktinya nabi mengatakan ketika uridat alayyal umam, ditampakkan kepadaku umat-umat, kata nabi. Jadi umat-umat dulu ditampakkan kepada Nabi, mungkin ketika Isra Mi'raj atau mungkin dalam mimpinya Nabi. Ditampakkan pokoknya. Lalu Nabi mengatakan, wa ra'aitun nabi wa ma'ahu ruhayt. Aku melihat ada Nabi bersamanya umat. Ruhayt itu ukuran atau jumlah 3 sampai 9. Jadi aku lihat ada Nabi yang pengikutnya 3 sampai 9. Wa ra'aitun nabi wa rajulu wa rajulu ma'ahu rajul wa rajulani. Aku melihat ada Nabi yang pengikutnya hanya 1 sampai 2 orang saja. Waraitun nabiyya wa laysa ma'ahu ahad, dan aku lihat ada nabi yang tidak dapat pengikut satupun. Hadis ini menunjukkan berarti nabi itu ada pengikut. Kalau ada pengikut berarti apa? Berdakwah. Maka yang benar, nabi dan rasul itu sama-sama dakwah. Namun apa bedanya nabi dan rasul? Kalau nabi, orang yang diberi wahyu oleh Allah dengan syariat nabi sebelumnya. Nabi adalah orang yang diberi wahyu oleh Allah dengan membawa syariat Nabi sebelumnya. Adapun Rasul yang diberi wahyu oleh Allah dengan membawa syariat yang baru. Maka Isa adalah Rasul, Musa adalah Rasul. Namun Sulaiman, Daud ini Nabi bukan Rasul. Sulaiman, Daud syariatnya syariat siapa? Syariat sebelumnya, itu syariat Taurat Nabi Musa. Karena Sulaiman, Daud, Yahya itu ada antara Musa dan Isa. Jelas ya, ya? Maka Rasul membawa syariat yang baru. Kalau Nabi meneruskan
syariat Nabi sebelumnya, ya. Maka penuntut ilmu jangan kikir. Bahkan diancam, kata Nabi dalam hadis, man su'ila an ilmin fakatamahu, siapa yang ditanya tentang ilmu lalu dia sembunyikan, maka kata Nabi, aljamahullahu bilijamin minan nar yaumil qiyamah, Allah akan beri tali kekang di hari kiamat dari api neraka. Akan diberi tali kekang, diseretnya dari api neraka, waliyadzubillah. Ditanya ilmu dan disembunyikan. Taib, cuma boleh enggak kita menyembunyikan ilmu? Boleh kalau demi kemaslahatan. Buktinya Mu'adz bin Jabal ketika ditanya oleh Nabi tentang apa hak Allah atas hamba dan hak hamba atas Allah. Hak Allah atas hamba adalah ya'budu wa la yusyriku bi syai'a, beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Lalu apa hak hamba? Hak hamba nanti Allah tidak akan menyiksa hamba yang sudah bertauhid. Lalu kata Mu'adz, boleh enggak ya Rasul? Afal ubasyirun nas? Boleh tidak ya Rasul saya sampaikan ini kepada manusia? Ini artinya kan orang selama punya tauhid pasti masuk surga. Kan begitu maknanya hadis. Jadi tenang, membuat orang itu tenang, lega. Boleh enggak sampaikan ini kabar gembira kepada manusia? Kata Nabi, la tubasyirhum fayattakilu. Jangan, kata Nabi. Kalau kamu sebarkan ini nanti kepada manusia, manusia nanti menganggap yakni bersandar. Yakni berzina enggak apa-apa kan, yang penting tidak syirik. Nanti manusia akan seperti itu, kata Nabi. Berzina enggak apa-apa, yang penting tidak syirik. Maling, korupsi enggak apa-apa, yang penting tidak syirik. Ini akan menyebabkan fitnah, kata Nabi, jangan. Maka boleh menyembunyikan ilmu, ya, asal ada kemaslahatan di situ. Cuman masalahnya sekarang, katanya Nabi melarang Mu'adz untuk menyampaikan hadis itu kan, tapi kok sampai juga kepada kita? Ya, sampai juga kepada antum kan sekarang. Bagaimana nih? Kata para ulama, maksudnya jangan disampaikan kepada orang secara umum, tapi sampaikan saja kepada orang yang khusus, orang yang tertentu. Maka berarti maknanya siapapun muslim yang mendapatkan hadis itu, berarti maknanya dia adalah orang yang memang orang tertentu. Ya, maka antum ini termasuk orang-orang yang tertentu, yang khusus. Karena antum mendengar hadis seperti sekarang. Yang tidak ngaji nggak dengar hadis itu. Yang tidak ngaji berarti nggak dengar hadis itu. Yang tidak menuntut ilmu nggak dengar hadis itu. Maka akhirnya sampai hadis itu kepada kita dan hanya kepada orang-orang yang khusus. Ini kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, demikian maknanya. Jelas ya? Taib. Ad-Dhahhak bin Muzahim mengatakan, awwalu babin minal ilm. Pintu pertama ilmu adalah as-samtu, diam. Wasani, pintu yang kedua istima'uh, yaitu mendengarkan ilmu. Wasalis, pintu yang ketiga al-amalu bihi, mengamalkan ilmu. Warabi, pintu ilmu yang keempat nasyruhu wa ta'limuhu, yakni menyebarkan ilmu dan mengajarkan ilmu. Dan itu zakatnya ilmu, jemaah. Jadi kalau antum punya ilmu, sampaikan. Minimal keluarga antum, anak istri antum, sampaikan. Ya. Nah, man bakhila bi ilmihi, siapa yang kikir dengan ilmunya, ubtuliya bisalathin, akan ditimpa 3 musibah. Bagus ini untuk status, jemaah. Ini perkataan Abdullah bin Al-Mubarak. Imam Ibnu Al-Mubarak, ya, Abdullah bin Al-Mubarak mengatakan, man bakhila bi ilmihi, siapa yang bakhil dengan ilmunya akan terkena 3 musibah. Imma an yansahu wala yahfad. Ya, imma an yansahu wala yahfad. Yang pertama ilmunya akan lupa. Itu bencana pertama kalau orang bakhil dengan ilmu. Jadi ilmu sampaikan. Yang kedua, wa imma an yamut wala yantafi'u bih, atau orang yang punya ilmu keburu mati dan dia belum menyebarkan ilmu, kan keburu mati, belum menyebarkan ilmu. Yang ketiga, wa imma an tadhhaba kutubuhu, atau yang ketiga bisa jadi apa? Bukunya hilang, lenyap. Nah, bukunya hilang atau lenyap sehingga dia tidak bermanfaat. Nah, terus yang kedelapan, para penuntut ilmu harus jujur dan amanah. Termasuk kalau berfatwa, jemaah.
Kalau tidak tahu ya ucapkan tidak tahu. Kalau menukil perkataan itu harus antum cantumkan ini perkataan siapa. Jangan sampai supaya orang tuh salah paham sehingga dianggap perkataan dia padahal bukan. Untuk untuk mendapatkan pujian manusia ini, naudzubillah jemaah. Misalnya ada orang itu perkataan ulama jelas, tapi dianggap perkataan dia. Apalagi kalau nulis status, hati-hati. Kalau antum nulis status ada perkataan ulama, tulis perkataan siapa. Itulah yang dimaksud harus jujur para penuntut ilmu. Makanya Imam Malik saja ditanya 48 pertanyaan, yang dijawab cuma berapa? Dia cuma 4, sisanya nggak tahu. Jujur. Jangan memaksakan untuk menjawab walaupun tanpa ilmu, karena takut disebut tidak lihai atau tidak pintar. Ini musibah para jemaah. Intinya dia harus jujur ya penuntut ilmu. Yang ke-9, zuhud. Zuhud itu artinya apa para jemaah? Bukan meninggalkan dunia secara mutlak, bukan. Zuhud itu, ini penuntut ilmu nih. Zuhud itu artinya tarkus syai' ma la yanfa'u fil akhirah. Zuhud itu artinya meninggalkan sesuatu yang gak ada manfaat di akhirat. Apa contohnya? Nonton bola. Nonton bola manfaat tidak di akhirat jemaah? Tidak. Maka penuntut ilmu hindari itu. Halal jemaah. Tapi penuntut ilmu adabnya harus zuhud. Masa penuntut ilmu mau jadi supporter ke sana itu ke stadion gitu? Beli tiket stadion itu teriak-teriak penuntut ilmu, ini tidak zuhud jemaah. Jadi zuhud bukan meninggalkan dunia. Penuntut ilmu boleh pakai mobil yang bagus, kendaraan yang bagus, pakai baju yang bagus, itu zuhud karena bermanfaat. Ke masjid harus berhias. Allah mengatakan, ya bani Adam khudu zinatakum inda kulli masjid. Wahai bani Adam, apabila kalian mau sholat ke masjid pakai pakaian yang bagus, perhiasan. Penuntut ilmu. Hatta di rumah loh jemaah. Banyak orang kalau yang sholat di rumah, mungkin antum tahajud ke mungkin apa, tetap di rumah itu pakai pakaian yang indah kalau mau sholat. Tetap pakai minyak wangi kalau mau sholat walaupun di rumah. Ya, jangan mentang di rumah pakai baju tidur, ini kesalahan besar ini. Kan di rumah aja pakai baju tidur sholatnya kaos oblong. Naudzubillah. Ini harus tetap di rumah. Karena intinya mau sholat bukan mau ke masjid saja. Ya. Jadi zuhud bukan berarti pakai pakaian yang jelek, yang robek-robek atau yang kusut, tidak. Tapi zuhud maknanya meninggalkan hal-hal yang tidak ada guna dan manfaat untuk negeri akhirat. Poin yang terakhir atau bukan ya. 10, yakni menjaga waktu jemaah. Yani penuntut ilmu harus mampu mengatur waktu, jangan habis sama, walaupun hal itu memang tidak haram saja, tapi melalaikan daripada hal yang lebih bermanfaat. Ya. Maka bagaimana mengatur penuntut ilmu, baca kitab kapan, baca buku kapan, waktu sholatnya kapan, waktu mencari nafkah kapan, termasuk untuk bercengkrama dengan keluarga kapan dan seterusnya. Ya. Dan diantara hal yang paling bermanfaat bagi para penuntut ilmu adalah menuntut ilmu selagi muda jemaah. Kata Imam Syafi'i, man fatahu ta'lim waqta syababihi, siapa yang luput belajar agama pada waktu mudanya, maka fakabbir alaihi arba'an liwafatihi, maka takbirkan 4 kali karena dianggap jenazah oleh Imam Syafi'i. Waktu muda tidak belajar. Jadi waktu muda belajar itu. Walaupun waktu tua ya jangan putus asa, tapi waktu yang paling bermanfaat waktu muda. Karena waktu tua tuh jamaah sudah kecampur waktunya, waktu nyari beras, waktu anak istri habis. Maka waktu masih antum bujangan, berangkat yang jauh. Berangkat para jamaah menuntut ilmu. Antum waktu bujang begini. Apalagi ada yang membiayai orang tua antum belajar. Ya. Yang ke-11 murojaah dan mudzakarah. Ya. Jadi ilmu bukan hanya sekali dipelajari di rumah, di masjid, tapi di rumah diulang. Ya, dipelajari. Karena kata Imam Az-Zuhri, innama yudhibal ilm an-nisyan. Sesungguhnya yang bisa menghilangkan ilmu itu adalah lupa, dan satu lagi tarkul mudzakarah, dan tidak mudzakarah, tidak mengulang. Lupa atau tidak mengulang. Ya. Makanya kalau ada pelajaran dari ustadz mungkin antum pernah, jangan antum protes, salah ini pelajaran ini lagi. Tidak apa-apa, mudzakarah.
Karena ilmu agama ini beda dengan ilmu-ilmu dunia yang ini untuk manfaat untuk akhirat antum. Nah, kata Abdullah, yakni Abu Abdullah Ja'far bin Muhammad, dia mengatakan al-qulub turbun, hati itu ibarat tanah. Wal ilmu gharsuha, dan ilmu itu tanamannya. Wal mudzakarah, dan mengulang-ulang ilmu, mengkaji ulang itu ma'uha, airnya. Ini bagus ini ungkapan ini. Hati, ya, hati ini tanah. Hati ini tanah. Ilmu ibarat tanamannya, dan mudzakarah itu airnya. Bagaimana kalau tanaman tidak ada air? Mati. Ya. Maka faidan qata'a anit turbi ma'uha jaffa gharsuha. Maka ketika air berhenti menyiram tanah, maka keringlah tanamannya. Maka diulang coba. Diulang. Yang 12 akhlak dan adab. Ya. Taib. Lalu yang 13 terakhir, berteman dengan teman yang soleh. Taib. Jadi penuntut ilmu harus sudah berubah mencari temannya lagi. Ya, yang dulu satu alma mater, satu apa, kalau sudah beda manhaj, beda akidah, jangan terlalu diakrabi, tapi akrabi yang lurus akidah dan lurus pemahamannya. Taib. Bahasan terakhir jangan, mudah-mudahan walaupun tidak seluruhnya tapi mendapat faedah. Adzan jam berapa sih? Kita berhenti jam berapa? Jam 11. Berhenti jam 11. Sedikit. Ini perangkap setan bagi para penuntut ilmu. Ya, ini kesalahan-kesalahan dalam belajar. Walaupun tidak dibahas banyak, cuman minimal antum dapat poin-poinnya. Ya. Satu jemaah. Tolabul ilmi li ghairi wajhillahi ta'ala au fasadin niyah. Menuntut ilmu bukan karena Allah terusak niat. Nah, ini alamat enggak berkah ilmu nanti. Alamat enggak berhasil menuntut ilmu. Jadi ikhlas tanamkan. Tadi sudah kita bahas. Yang kedua jemaah. Tarkul amal, tidak mengamalkan ilmu. Tadi sudah kita bahas ya, bagaimana hukuman-hukuman bencana akibat orang tidak mengamalkan ilmu. Yang ketiga para jamaah, al-i'timad 'alal kutub dunal ulama. Berpegang hanya cukup membaca buku tanpa bimbingan ulama. Ya. Makanya kata para ulama, di antaranya Imam Ibnu Qayyim dan Imam Nawawi dan yang lain-lain, ya. Disebutkan juga oleh para ulama, di antaranya man kana syaikhuhu kitabahu kana khatauhu aksar min shawabihi. Siapa yang gurunya kitabnya, maka salahnya lebih banyak daripada benarnya. Ya. Yang keempat, kesalahan dalam belajar, perangkap syaitan dalam belajar. Akhdul ilmi anil asagir. Mengambil ilmu, belajar ilmu kepada asagir. Apa itu asagir? Kerdil, kecil, maksudnya apa? Yakni maksudnya ahlul bid'ah. Dan kata Nabi, inna min asyrati sa'ah an yultamas ilma indal asagir. Di antara ciri kiamat sudah dekat, orang banyak belajar kepada ahli bid'ah. Dia bukan ahli sunnah, dia ahli bid'ah, sesat menyimpang, diambil, dipelajari ilmunya, berguru kepadanya. Ya. Itu yang maksud asagir, bukan umurnya kecil. Ya. Taib. Dan penyebab banyaknya asagir jamaah, banyak. Di antara sebab muncul asagir, sebabnya apa? Banyak meninggalnya para ulama, yang pertama. Yang kedua, sebabnya karena menyebarnya kejahilan di antara manusia, sehingga manusia nggak bisa bedakan mana ulama, mana ahli bid'ah. Ya, apalagi sekarang ceramah itu yang penting rame, ketawa, ya, itu laku sudah. Ya. Tukang-tukang bohong pun, yang peramal-peramal akhir zaman diundang karena seru membahas tentang akhir zaman, walaupun dusta di dalamnya. Yang ketiga, sebab muncul asagir banyaknya apa? Hubudzuhur wasyuhrah. Karena orang banyak ingin tampil, ingin tenar, sehingga yang bukan ustadz mendadak jadi ustadz karena tampil, apalagi ada media. Pokoknya bisa ngomong sudah menjadi kayak ulama gitu jemaah. Dan juga internet, media, ini sebab munculnya asagir. Ya. Jadi sekarang banyak dicetak ustadz itu oleh media, bukan oleh para ulama tapi oleh media. Taib. Kelima, kesalahan dalam belajar, perangkap syaitan dalam belajar, adamu tadaruj,
Adamut tadaruj fil ilmi, tidak bertahap dalam belajar. Ini banyak kesalahan kita jemaah. Belajar kita ini contoh kalau belajar bahasa Arab ya, belajar bahasa Arab harusnya awalnya jurmiyah dulu. Baru naik ke misalnya mutammimah, naik lagi tingkatan di atasnya. Jangan pelajari alfiyah dulu kalau jurmiyah belum tamat. Ini enggak, belajar itu cek celok. Ini belum selesai sudah ganti kitab. Ini kesalahan kita sehingga enggak pinter-pinter ngajinya. Coba ngaji itu tadarruj, selesaikan satu kitab. Kalau dalam hadis apa yang harus pertama, ibda bil mukhtasarat, awali dengan kitab-kitab yang ringkas. Jangan langsung kepada yang tebal-tebal. Maka porsikan antum di mana cocoknya belajar ini. Jangan semua majlis diikuti jemaah, kitab yang berat-berat diikuti. Jangan pelajari dulu kitab misalnya akidah wasitiyah kalau belum belajar ushul salasah, belum belajar asma' sifat ya, dasarnya dan semisal. Jadi tadarruj. Yang berikutnya al-gurur wal ujub wal kibir. Nah, gurur, al-ujub yakni sombong, takabur, ini sudah kita bahas tadi. Kemudian kesalahan yang ketujuh al-ajalah fi tahsilil ilm. Ingin cepat dapat ilmu jemaah. Ya, subhanallah. Ilmu agama ini tidak demikian bisa langsung sekali, dua kali enggak, tapi sepanjang hayat kita belajar. Makanya santai saja. Jangan ingin segera semua dikuasai enggak. Makanya antum tertib belajar, kemudian insyaallah ya akan mendapatkan khususnya ikhwan kalau bisa kajian-kajian harian itu mengkaji kitab-kitab dasar. Ya, selesaikan kitab-kitab misalnya kitab ushul salasah, kitab qawaidul arba, nanti naik ke kitab tauhid, nawaqidul Islam. Kalau dalam fikih dari matan-matan yang ringan, yang ringkas. Ya, demikian. Jadi harus tadarruj dalam belajar. Lalu yang kedelapan at-taswif wa tamanni. Ya, taswif. Taswif itu adalah mengulur-ngulur waktu. Belajar sih engko ae lah, ini masih sibuk sih sibuk kerja nanti ae. Itu taswif. Apa taswif itu? Nanti dan nanti. Ya, akhirnya sampai akhirnya mati duluan, enggak sempat belajar. Nah, Allah taala alam, mungkin ini yang bisa kita kaji. Tapi bagaimana tips menuntut ilmu untuk kita yang bekerja 8 jam setiap hari? Taib, ya sebenarnya kalau masalah belajar dengan bekerja itu tidak bisa tidak bisa saling bertabrakan ya, bisa dikondisikan tentu, bisa mencari majelis. Ala kulli hal tadi cara belajarnya harus yang bertadarruj ya, bertahap ya. Yang diselesaikan kitab-kitab para ulama dengan pemahaman gitu ya, bahkan bisa jadi diulang lagi seperti itu. Nanti naik kepada kitab yang berikutnya kalau kita sudah menghatamkan. Dan kita bukan target hatam-hataman, tapi orang kalau ngaji kitab tidak selesai-selesai, ganti kitab lagi, tidak akan paham-paham kandungan yang sesungguhnya dari kitab tersebut. Nah, masalah waktu bisa diatur para jamaah. Misalnya waktu kerja jam berapa maka dicari, dan boleh dengan menambah porsi dengan membaca buku-buku atau membaca kitab-kitab, atau bisa mendengarkan rekaman-rekaman. Itu juga membantu bagi yang bekerja ya, selain dia bisa hadir di majelis ilmu. Bagaimana menasihati teman kita yang putur ya, yang putur bahkan sekarang sekarang dia berkata keluar dari manhaj salaf. Keluar, emang pernah masuk apa? Bisa jadi tidak masuk dulunya. Baik. Ikut berita-berita Covid, politik dan lain. Nah, banyak memang ya yang terkena fitnah sekarang, yang ikut karena menyebarnya dakwah-dakwah harokiyun ya, hizbiyun ya, dakwah yang mereka mengatakan bahwa kejadian-kejadian sekarang ini konspirasi dan semil, termasuk ustaz-ustaz akhir zaman. Nah, ada di antara kita pun juga yang senang dengan benar-benar dengar berita seperti itu para jemaah. Maka pada prinsipnya setiap ustaz yang manhaj menyimpang akidah dan kita jelas tahu, ya sudah jangan didengar sama sekali gitu. Karena dengan mendengar nanti akan masuk syubhat-syubhat. Kan awalnya demikian, apalagi sekarang mudah sekali men-share video-video, potongan-potongan video. Tidak boleh kita menyebar video-video walaupun itu mungkin bagus, ada hikmah, tapi yang
bicara adalah jelas orang-orang yang sesat menyimpang. Walaupun di poin itu mungkin benar. Jangan, karena orang nanti akan kagum dengan orang tersebut sehingga dia akan mendengarkan materi-materi lainnya. Akhirnya jatuhlah kepada syubhat akhirnya. Ya, maka harus waspada ini. Taib. Jadi nasihati bagaimana? Ya tentu yang pertama doakan ya, karena itu doa yang sangat ampuh dan mujarab. Yang kedua, yakni suruh dia agar kembali tetap mengkaji, mempelajari ilmu gitu. Karena asal dia putur itu sebabnya karena jauh dari ilmu. Gitu. Apalagi sekarang masa-masa kemarin PPKM tutup semua, lockdown dan semisal, semua serba online. Online itu tidak maksimal belajar jemaah. Wallah tidak maksimal belajar online itu. Artinya hanya tidak terfokuskan gitu belajar ketika hanya mengandalkan online. Maka suruh dia untuk hadir ke majelis ilmu kembali insyaallah. Apa syarat untuk memiliki kunyah? Tidak ada syarat cuma. Walaupun tidak punya anak boleh dengan menamakan diri. Ya. Bahkan mungkin antum boleh merencanakan, saya nanti kalau punya anak, saya akan beri nama nanti ini dan sekarang saya dikenal dengan kunyah ini. Mesti tidak masalah. Atau karena ada sebabnya, seperti Abu Hurairah dikunyahi oleh Nabi karena dia suka dengan kucing. Dan itu sahih riwayat itu. Boleh seperti itu. Jadi tidak ada syarat. Kalau safar itu sholatnya dikosor, ya berapa hari? Taib. Safar itu ada dua jemaah ya. Safar yang dia dalam perjalanan dan ada safar yang sudah sampai di tempat tujuan, namun tetap posisi musafir. Nah itu dua-duanya boleh jamak kosor. Jadi tidak mengkhususkan yang safar sedang dalam perjalanan atau safar fisair. Itu boleh jamak kosor safar baik saat dia di jalannya atau sudah singgah, sudah sampai di tempat tujuannya. Selama dia akan rencana kembali maka tetap disebut musafir pada jemaah. Kemudian kosor itu adalah artinya memotong, meringkas solat yang rubaiyah menjadi dua. Solat yang 4 rakaat menjadi 2, bukan yang 3 atau yang 2. Jadi kalau maghrib tetap 3, yang 4 menjadi 2, duhur, asar dan isya. Itu kosor. Kalau orang yang kosor tidak harus jamak, bisa jamak saja, bisa kosor saja, bisa juga jamak dan kosor. Dan sebab kosor hanya satu, itu safar. Adapun jamak sebabnya banyak. Bisa safar, bisa sakit, boleh menjamak, bisa karena hujan, boleh menjamak. Berapa batasannya? Nabi ketika di perang Tabuk itu sampai belasan hari. Para sahabat di Azerbaijan ketika perang itu juga sampai 6 bulan dan mereka menjamak qasar selama itu. Jadi tidak ada batasan ya. Selama dia dianggap dia safar maka dia dibolehkan untuk mengqasar. Kemudian solat sunnah yang harus tetap dikerjakan apa saja selama safar. Para jamaah sekalian, rawatib itu libur ketika safar. Ini diantara kekhususan safar. Kekhususan safar itu 1 boleh jamak, 2 boleh qasar, 3 boleh buka puasa, 4 boleh mengusap sepatu, yang kelima para jamaah sekalian boleh, yang kelima memberhentikan atau meninggalkan rawatib kecuali qobliyah subuh. Kecuali qobliyah subuh. Adapun rawatib yang lain tinggalkan. Dan tetap mendapat pahala sempurna, jangan khawatir. Tetap mendapatkan pahala sempurna. Adapun sholat yang terus dilakukan saat safar adalah witir dan qobliyah subuh tadi. Witir tetap. Dan sholat sunnah dalam safar jemaah, 1 boleh dilakukan tidak menghadap kiblat, sholat sunnah. Syarat kedua harus di atas kendaraan. Sholat sunnah yang kedua di atas kendaraan, yang ketiga dalam safar. Berarti kalau sholat sunnah tidak safar, boleh tidak menghadap kiblat? Tak boleh. Harus 3 syaratnya. Dalam safar, sholatnya sunnah, tidak menghadap kiblat, boleh sambil duduk. Beda dengan sholat wajib, walaupun safar, nggak boleh sambil duduk di atas kendaraan. Maka antum punya kendaraan dan punya sopir pribadi. Antum sholat, ya sopir menyetir kendaraan, antum di sebelahnya sholat, witir di atas mobil sendiri, nggak usah turun. Tapi kalau sholat wajib, turun dari mobil, jelas ya. Tapi nih pesawat, kereta, mobil orang, penumpang kendaraan umum boleh tidak turun karena alasan darurat. Kalau tidak darurat nggak boleh, tapi karena darurat berarti boleh, jelas ya. Itu amalan-amalan saat safar. Cukup saya kira insyaallah. Ya, baik. Ini dulu mungkin yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa
dipertemukan dalam kesempatan yang lain, dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan tetap dalam menuntut ilmu. Hada wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.